Teman-teman, kita mau lihat ikan kita yang sudah menetas ya. Nah, gimana nih ceritanya? Apa? Oh, sudah banyak teman-teman di bawah tuh. Anak-anakan cupang kita sudah pada menetas ya teman-teman. Ini si jantannya yang saya bilang kemarin, ikan jantan yang warnanya selo ya. Ini ikan reject sebenarnya. Ini kalau di saya jual 50, saya jual 10 ribuan di sini ya teman-teman. Ini anak-anak ikan cupang. Jadi kalau kayak gini teman-teman, udah bisa kita berikan makan teman-teman. Ini sebenarnya udah saya kasih kutu air gitu. Cuma kan kutu air kayaknya masih kebesaran ya. Paling yang bisa dimakan adalah kalau kutu airnya itu, kalau moinanya itu kalau si moinanya beranak ya. Nah, anakan-anakannya bisa dimakan. Tapi lebih bagus teman-teman, kalau udah kayak gini teman-teman, lebih bagus kita kasih artemia gitu. Artemia lebih muat di bukaan mulutnya ya. Kalau nggak mau ngambil resiko ya teman-teman. Nah, ini artemia yang sudah saya tetaskan. Ini udah 2 harian ya. Kita bisa lihat, insya Allah kalau artemia ini sudah bisa dimakan sama anakan ikan cupang. Tinggal kita ambil aja, kita masukin teman-teman ya. Jadi gitu. Oke, ini secara saya. Ini kayaknya jantannya baik nih. Tapi kita belum lihat ya teman-teman ya. Apakah setelah beberapa hari si jantannya ini akan tetap menjaga anaknya. Karena kalau jantannya jahat, ini biasanya ntar anaknya habis dimakanin nih. Gitu. Banyak ya teman-teman ya. Ya, ini betinanya teman-teman, ini jantannya. Ini jantannya anak dari betinanya. Jadi ini betinanya yang kemarin saya kawinin. Ini emaknya dia sebenarnya gitu ya. Kebetulan ikan saya lagi kena wabah, banyak yang mati. Dan ini dulu mudanya bagus banget teman-teman, tapi dia masih hidup ya, karena mungkin sistem imunnya bagus ini si ikan betina saya. Sampai dia punya anak, anaknya badannya udah nyamain emaknya udah gede banget tuh badannya. Nah, akhirnya saya kawinkan. Jadi ini anak sama emak, inbreeding ya. Ya biarpun inbreeding penuh resiko ya. Kalau di dunia peternakan, inbreeding tuh dihindarin banget, menikahkan kerabat dekat ya. Ini kan emak sama anak ya. Ya tapi nggak masalah nih, karena memang udah habis ikan saya, bahkan jantan saya udah habis ya. Yang lain belum siap nikah gitu, daripada nanti keburu si emaknya mati ya karena udah ketuaan, mendingan saya kawinin aja sekalian. Oke teman-teman, kita mau kasih makan artemia ke anak-anak ikan kita ya. Kalau masih 2-3 hari nggak dikasih makan nggak apa-apa. Biasanya ikan betina, ikan anakan-anakan ini masih punya cadangan makanan di perutnya. Biasanya masih ada kuning telurnya teman-teman. Jadi kalau kita nggak kasih makan 2-3 hari setelah menetas tuh masih nggak ada masalah gitu. Ini anaknya hampir kayaknya sudah 80% ya. Anak-anaknya sudah bisa berenang semua. Jadi sudah aman nih ya, sudah bisa kita kasih makan. Ini jantannya saya kasih makan juga tadi ya teman-teman. Tadi saya kasih jentik ya, tapi memang harus hati-hati banget. Kalau kebetulan ikan-ikan saya sudah terbiasa dengan jentik ya, pakai pelet juga bisa ya. Cuma saya biasa menghindari pelet. Kalau lagi kayak gini, saya biasanya kasih makannya jentik aja. Paling 3-5 ekor jentik lah. Pokoknya jangan sampai ada jentik bersisa teman-teman. Karena kalau ada jentik-jentik bersisa, ntar burayak-burayak kita dimakanin. Nah, jadi nih, di burayak-burayak saya kalau saya kasih jentik nih bisa dimakanin nih. Jadi pastikan banget kalau kita kasih jentik itu bener-bener dihabisin sama si jantan gitu ya. Lebih aman kasih kutu air teman-teman. Ya lebih aman kasih kutu air ya. Jadi kayak gitu biasanya. Atau kalau misalnya baru banget ikannya belum pada bisa berenang, nih harus lebih hati-hati lagi. Karena kadang si jentik itu kalau kebanyakan juga dia bikin, jentik kan gerak-gerak tuh. Nah, dia bikin busa-busa ini nanti pada pecah. Gara-gara busanya pecah, ntar ikan-ikannya pada jatuh. Karena kalau baru menetas nggak boleh jatuh ikannya. Kalau jatuh mati semua gitu ya. Karena mereka memang masih perlu untuk naik ke atas gitu. Mereka mungkin kemampuan untuk mengambil oksigen di bawah itu masih kurang kalau baru menetas. Jadi ngambil oksigen di dalam ini masih kurang, makanya mereka masih butuh bersentuhan langsung dengan permukaan. Jadi kalau baru netes, makanya si jantan itu bikin busa ini supaya anaknya nggak tenggelam gitu. Jadi kalau dikasih jentik emang agak beresiko.
Pokoknya pastikan kalau kasih jentik bener-bener itu, jentik itu bener-bener bisa habis oleh si jantan ini dimakan, nggak boleh bersisa. Paling itu teman-teman. Oke, saya mau kasih makan ikan dulu ya. Sekilas sekian video dari saya ya. Oke.